أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman Facebook dan teman-teman YouTube yang selama ini mendukung channel Kraton TV Studio, ya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam serta nikmat hidayah, istiqomah di atas dinul haq, agama yang benar, ya, kesehatan, perlindungan, kemudahan itu tidak akan terlaksanakan kalau tanpa ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak-banyak mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan berkah karunia, rahmatnya bagi kita umat Islam terutama, sampai kita bisa sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat dan dalam keadaan beribadah dengan kenyamanan walaupun ada masa pandemi Covid-19 ini. Semoga kita dimudahkan perjalanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi saya menyapa semua teman-teman dalam program dakwah tauhid melalui Kraton TV Studio. Dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan ilmu dari sebagian ilmu yang saya pelajari, ya insya Allah bisa bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat dan bagi saya pribadi sendiri, terutama tentang pengobatan timun nabawi. Salah satunya adalah ruqyah syar'iyyah, pengobatan medis dan pengobatan non medis. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kita disyariatkan untuk beriman kepada hal yang gaib, yaitu salah satu rukun iman, beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala maha gaib, maka wajiblah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dilihat oleh mata. Para malaikat gaib, ya, bangsa jin gaib, maka wajiblah kita sebagai seorang muslim yang beriman, meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Wajibnya juga kita beriman kepada para malaikat dan juga kepada makhluk jin. Ya. Jadi ada sebagian kaum muslimin dan muslimat yang mengatakan bahwa saya tidak mempercayai yang gaib. Ya. Nah, ini yang salah pemahaman. Jadi yang mereka tidak percaya kemungkinan, salah kata, adalah perdukunan, ya, mistik-mistik. Ya, tetapi ingat, kalau kepada yang gaib itu adalah kewajiban kita untuk beriman kepada hal itu. Karena ada Allah. Allah itu gaib. Para malaikat juga gaib dan bangsa jin. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, kaum muslimin dan muslimat, adalah tentang salah satu cabang pengobatan Islami secara syariah, ya, sudah pasti adalah ruqyah syariah, ya, yang mungkin selama ini, ya, tabu kepada kaum muslimin dan muslimat yang tidak memahami tentang hal ini.
tidak memahami tentang pengobatan Islami yang syar'i, pengobatan Islami yang disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ruqyah syar'iyah. Ruqyah artinya mantra, jampi yang dibacakan kepada orang yang sakit. Ruqyah secara luas bahasanya memiliki arti bacaan, jampi. Ya. Tetapi secara hukum syariat, ya, ruqyah adalah bacaan yang dibaca melalui Al-Quran dan doa-doa Nabi kepada orang-orang yang sakit. Jadi ruqyah di sini bahasa Arabnya adalah jampi, mantra yang dibacakan. Maka kaum muslimin dan muslimat di sini perlu ada pengurusan, perlu kami luruskan. Jadi kata ruqyah itu, ya, yang disebut artinya adalah jampi atau mantra, itu juga dilakukan oleh perdukunan, para, ya, tukang sihir atau para dukun. Mereka juga meruqyah. Jadi kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat tertipu dengan perkataan itu. Ada orang yang bisa ruqyah tanpa mereka mengecek, ya, kaum muslimin dan muslimat tanpa mereka mengecek bahwa apakah ruqyah itu syar'i atau tidak syar'i. Mereka langsung terburu-buru tertipu dengan kata ruqyah itu. Mereka langsung mendatangi orang tersebut dan meminta pertolongan dengan cara berobat kepada orang tersebut. Nah, yang lebih berbahaya, orang tersebut juga memiliki ciri-ciri seperti peruqyah syar'iyah. Ya, dia menggunakan sorban, ya, peci yang bagus, gamis, seperti ustadz. Ya. Subhanallah, ini adalah penipuan kaum muslimin dan muslimat, dan hati-hati, terjadi di lapangan. Ya, terjadi di lapangan, dan kami banyak temukan seperti itu. Ada orang-orang yang jamaah yang mengatakan, Ustadz, kami berobat dengan ruqyah. Ada seorang ustadz yang meruqyah saya, tetapi kok ruqyahnya aneh. Yang dulunya saya tidak tahu katanya, tapi tiba-tiba sekarang ketika saya datang ke ruqyah syar'iyah, ke ustadz dan di ruqyah, kok beda? Bedanya di mana? Yang pertama, ya, mereka itu peruqyah syirkiyah itu, peruqyah yang tidak syar'i itu, mereka menjamin kesembuhan. Ya, bahkan mereka mengatakan bahwa dengan cepatnya memvonis bahwa pasiennya ini kena sihir. Dalam tubuh pasien ini ada jin. Ya. Tanpa mereka menggunakan, tanpa dideteksi. Kalau ruqyah syar'iyah itu ada tanda-tanda yang baik. Yang pertama, peruqyah syar'iyah tidak bisa menjamin kesembuhan, karena kesembuhan milik Allah. Peruqyah syar'iyah tidak bisa melihat bangsa jin, tidak bisa mengetahui penyakitnya. Peruqyah juga syar'iyah, terikat dengan tata cara pengobatan yang diajarkan para ulama, yaitu tidak bisa menyentuh, bukan marham, ya, bukan, tidak bisa menyentuh perempuan tanpa ada lapisan berupa sarung tangan, atau kalau tidak jangan disentuh. Ya, suruh saja suaminya, suruh bapaknya, ya, atau omnya yang mahramnya bisa sentuh, tapi peruqyah tidak boleh. Maka inilah ciri-ciri peruqyah yang syar'i. Sedangkan sebagian besar peruqyah yang tidak syar'i itu mereka langsung menyentuh pasien dengan tangan kosong. Maka ini adalah ruqyah yang batil. Ya, contoh, dipanggil ke rumah mereka bisa melihat jin. Jinnya ada 2, 3, 4, 5 di rumah ini. Maka ini tidak syar'i. Ya, tidak benar. Yang benar peruqyah adalah manusia biasa dan tidak bisa melihat tentang itu. Kalau memang peruqyah itu bisa melihat tentang yang gaib, bahwa ternyata, ya, dia bisa melihat jin dan apa-apa segalanya, ya, ini menandakan bahwa peruqyah itu tidak syar'i, dan dalam tubuh peruqyah itu, dalam badan, dalam jiwa peruqyah tersebut ada jin yang bersahabat dengan dia, maka teknik ruqyah yang digunakan tertolak dalam syariat.
Maka hati-hati kaum muslimin dan muslimat, ya tetap fokus dan mengetahui tentang hal itu. Sebelum pengobatan itu dilakukan, sebelum kita berobat, maka dicek dulu. Ya, jangan dilihat dari wujudnya, fisiknya seorang peruqyah tersebut, tapi lihat dari tata caranya, akhlaknya kepada pasien. Kita lanjut kaum muslimin dan muslimat yang berikut. Ruqyah syar'iyah ini bisa menyembuhkan penyakit non medis dan non medis, medis dan non medis, penyakit fisik dan penyakit ya jiwa. Jadi bisa menyembuhkan penyakit badan kita dan bisa juga menyembuhkan penyakit jiwa kita. Itu adalah janji Allah dalam Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ya sebagai syifa, sebagai penyembuh ya bagi orang-orang mukmin. Ya, wala yazalimina illa khasara. Dan bagi orang-orang yang zalim mendapat kerugian daripada itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sandarkan niat kita ketika kita sakit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berobat dengan pengobatan yang benar. Berobat dengan pengobatan yang syar'i. Insyaallah kita terlepas dari perkara yang haram. Yang berikut kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah adalah satu pengobatan yang sangat tua. Pengobatan yang sudah lama sekali ya dilakukan di muka bumi ini. Ya, dikatakan dalam riwayat ya Nabi Ibrahim ya pernah meruqyah anak-anaknya. Ya. Nabi Ibrahim pernah meruqyah anak-anaknya. Dan semua para nabi ya meruqyah kepada bangsanya, kepada umatnya. Cuman pergantian zaman, pergantian nabi ya, dakwah dan dakwah pergantian ya, perkembangan zaman itu berkembang ya. Itu ruqyah itu diselewengkan. Ya, pengobatan tauhid, pengobatan syariah itu diselewengkan oleh orang-orang jahiliyah sampailah titiknya kepada zamannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Orang-orang jahiliyah juga meruqyah. Ya, mereka juga menjampi pasien-pasien. Ya, dengan ruqyah yang tidak syar'i, tidak benar, tidak diakui dalam Islam. Ada seorang sahabat yang sudah masuk Islam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Nabi, saya ya dulunya sebelum hijrah itu saya meruqyah. Apakah sekarang bisa meruqyah?" Nabi katakan, "Tunjukkan kepada saya ya ruqyahmu itu." Nah, selama ruqyah itu tidak bertentangan ya dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka dibolehkan. Nah, ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat, hati-hati dalam pengobatan ya ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Harus kita bisa membedakan tentang hal tersebut. Yang berikut kaum muslimin dan muslimat, berkaitan dengan ruqyah syar'iyah. Jadi di dalam ruqyah syar'iyah itu ya perlu kita pahami beberapa poin sebelum kita ya meminta ruqyah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penyakit yang kita bisa mengatasinya ya, maka tidak perlu diruqyah. Contoh, penyakit seperti batuk ya, sakit kepala ringan, tidak perlu. Ya. Kita cukup minum herbal atau minum obat-obat yang ringan untuk menyembuhkan itu. Nah, sakit yang diharuskan untuk ruqyah, sakit menahun. Ya, sakit yang sudah tidak sembuh-sembuh, medis maupun non medis. Lebih-lebih penyakit non medis yang tidak terdeteksi oleh pengobatan medis, maka harus dia diruqyah. Penyakit yang berikut, penyakit yang menghalang kita ibadah. Sudah tahunan tidak pernah sembuh-sembuh. Ya, sakitnya itu berat, menghalang kita punya ibadah dan tidak bisa disembuhkan dengan penyakit dengan pengobatan dokter, maka wajib kita meruqyah diri, meruqyah kita. Ya. Di sini dalam teknik meruqyah boleh kita meruqyah sendiri. Ya, jadi dibolehkan kita meruqyah sendiri. Namanya ruqyah mandiri. Bisa kita
membacakan ayat Al-Quran di air, membacakan ayat Al-Quran di herbal, membacakan ayat Al-Quran lalu sentuh di badan kita yang sakit, kepala, dada, jantung, belakang, sambil dibacakan Al-Quran, diniatkan untuk pengobatan. Kalau semua itu kita sudah lakukan lalu tidak ada perubahan, maka boleh kita memanggil orang, memanggil praktisi ruqyah syar'iyah, orang yang ahli di bidangnya untuk meruqyah. Nah, itu dibolehkan. Yang dimana orang tersebut sesuai dengan tadi saya bilang, ya, kriteria ruqyah, peruqyah atau praktisi ruqyah yang syar'i. Jadi sebagai himbauan juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Bau-Bau, ya, Tanah Buton ini, alhamdulillah kami ada di kota Bau-Bau. Komunitas ruqyah syar'iyah Buton, ya, yang pusatnya di kota Bau-Bau. Ya, dan sudah banyak ditahu orang. Kami juga sudah terdaftar di pemerintah. Sudah punya SK notaris dan ada sekretariat. Boleh konsultasi dan boleh minta diruqyah. Insya Allah akan ditindaklanjuti. Lanjut kaum muslimin dan muslimat. Yang berikut yang perlu kita tahu tentang ruqyah syar'iyah, ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis, ya, yang digunakan sebagian orang, sebagian kaum muslimin dan muslimat untuk membantah ruqyah. Ya, jadi Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis itu mengatakan bahwa orang yang minta diruqyah itu tidak akan digolongkan ke dalam 70 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ya, ayat teksnya seperti itu. Maka dengan dalil ini banyak kaum muslimin dan muslimat tidak mau meruqyah, tidak mau minta diruqyah. Jadi ada juga teman-teman saya yang mau diruqyah tetapi tidak mau minta diruqyah karena berpegang dengan dalil yang tadi, minta diruqyah tidak masuk dalam 70 golongan masuk surga tanpa hisab. Nah, di sini ada perbedaan pendapat nih. Di sini juga ada bantahan dari para ulama yang menekuni bidang ruqyah syariah. Ya. Salah satunya ustadz yang sudah terkenal yaitu Ustadz Muhammad Faizar. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam dalil ini adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah itu ditolak dan siapa yang minta di ruqyah syirkiyah maka tidak akan masuk dalam golongan 70 golongan masuk surga tanpa hisab. Iya. Ada juga sebagian ulama besar di Indonesia bahkan di Timur Tengah yang mengatakan bahwa iya, tidak, barang siapa yang tidak mau minta diruqyah tanpa sebab syar'i, contoh penyakit yang sudah harus diruqyah, ya tidak boleh bertawakal terus supaya agak sembuh dan bersabar seperti itu, maka itu orang tidak bisa, itu dikatakan bunuh diri, harus disembuhkan dengan ruqyah. Maka tidak masalah kalau minta diruqyah. Ya. Sekarang kalau berpatokan dengan dalil seperti itu, apakah kita bisa menjamin ya kita yang tidak diruqyah dan tidak pernah minta ruqyah ini bisa mendapat 70 termasuk dalam 70 golongan masuk surga tanpa hisab? Apakah kita bisa menjamin dengan amal soleh kita ini bisa masuk dalam 70 golongan itu? Anda kaum muslimin dan muslimat bisa menjamin. Ini bukan perkataan saya, perkataan para ulama. Tidak ada yang bisa menjamin masuk dalam 70 golongan tanpa hisab. Bahkan ada ulama yang mengatakan kriteria masuk dalam 70 golongan tanpa hisab itu yang pertama, ketika dia balik, seorang muslim ini usianya balik, wajib untuk beribadah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Standarnya para sahabat, standarnya para tabi'in. Apa kita sanggup seperti itu? Tidak akan sanggup kaum muslimin dan muslimat. Jadi, ya, kalau kita berpatokan dengan pemahaman para ulama seperti ini, maka kita ikutilah semuanya dan semua itu benar. Kalau kita bisa bersabar dengan penyakit kita, ya, maka kita bersabar. Tetapi kalau kita sudah tidak sabar, penyakit itu sudah menghalang kita punya ibadah wajib, maka wajib diruqyah. Contoh, penyakit yang tidak bisa kita bersabar itu penyakit non medis. Karena penyakit non medis seperti sihir, gangguan jin, santet, guna-guna, itu tidak bisa kita tunggu karena itu tidak akan ada obatnya oleh medis. Maka wajibnya kita ruqyah. Iya. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi SAW pernah diruqyah.
Ya, oleh malaikat Jibril ketika Nabi SAW kena sihir. Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi itu pernah disihir oleh seorang munafik. Nabi disihir, diambil rambutnya, lalu dililit di pelepah kurma, baru ditanam ke dalam sumur yang dalam. Nabi sakit sekitar 40 hari dikatakan riwayat. Nabi bersabar tuh sampai datang malaikat Jibril, lalu meruqyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan bacaan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Al-Falaq dan An-Nas. Disitulah asbabul nuzul turunnya surat Al-Falaq. Dibacakan di atas kepalanya. Dan ada juga para malaikat di bawah kakinya Nabi. Dibacakan, diruqyah. Dan alhamdulillah diarahkan ke sumur yang tua itu, baru diangkat pelepah kurma itu. Dibuka rambut-rambut yang diikat itu. Dan Nabi SAW sembuh. Nah, ini dalil bahwa kita wajib untuk meruqyah ketika kita sudah kena sakit sihir dan sakit yang sudah memberatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga, dari dalil ini juga, orang-orang sebagian mengatakan bahwa hati-hati meruqyah. Karena Nabi SAW itu kena sihir, padahal Nabi itu adalah seorang nabi. Akhirnya para pendakwah tauhid takut untuk meruqyah orang. Karena takut Nabi saja kena sihir, apalagi kita manusia biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW kena sihir bukan karena kekurangan dia. Nabi Muhammad SAW kena sihir bukan karena Nabi itu kurang ilmunya, kurang penjagaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad SAW kena sihir itu adalah hikmah. Iya. Teladan, contoh bahwa sihir itu ada. Dan memang sihir itu ada. Iya. Dan jelas sekali. Sangat jelas dan tepat ketika Nabi Muhammad SAW kena sihir. Karena di situ juga ada hikmah besar untuk umatnya, kita sekalian, kaum muslimin dan muslimat, agar supaya kita bisa mengobati sihir, penyakit non medis tersebut, sihir atau gangguan jin itu dengan ruqyah syar'iyah, dengan Al-Quran. Contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nabi kena sihir bukan karena kekurangan penjagaan Allah, bukan karena Nabi itu banyak dosa, tidak. Itu sebagai hikmah, sunnah kepada kita untuk berobat dengan Al-Quran Karim, dengan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan lain-lain. Seluruh Al-Quran itu adalah syifa, katakan para ulama. Contoh dari Nabi. Jangan kita berpegangan dengan dalil lain yang bertolak belakang pemahaman sebagian para ulama, maka kita berobat dengan orang pintar, atau orang bodoh, atau paranormal, atau orang tidak normal, dengan cara meruqyah syirkiyah, perdukunan. Jangan, kaum muslimin dan muslimat. Ingat, Nabi SAW mengatakan, mendatangi dukun, peramal, bertanya, tidak percaya, 40 hari, 40 malam, ibadah kita tidak terima. Datang kepada dukun, yang kedua hadisnya, percaya peramal, maka batallah syahadat kita. Syirik kepada Allah. Ya, kaum muslimin yang berbahagia, ini hikmah ini. Jadi boleh itu ruqyah, boleh minta ruqyah, silakan. Selama ruqyah itu benar, ruqyah itu syar'i, tidak masalah. 70 golongan, ya, yang masuk surga tanpa hisab, itu jatahnya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, generasi terbaik Nabi Muhammad SAW, jatahnya mereka. Biarlah kita ini, ya, berusaha untuk mencapai itu dengan cara yang benar. Jadi boleh kita minta ruqyah selama ruqyah syirkiyah, ruqyah syar'i, bukan ruqyah syirkiyah. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam Islam sudah sempurna. Anjuran untuk masuk toilet saja diatur. Ya. Kencing, buang air besar, itu diatur semua tuh. Ya. Apalagi tentang penyakit. Ya. Yang perkaranya besar, ibadah untuk berobat itu hukumnya ibadah. Maka tidak mungkin Nabi SAW tidak mengajarkan itu. Contohnya seperti itu. Dan tidak menganjurkan, sangat menganjurkan. Ada sebuah riwayat seorang kepala suku yang digigit kalajengking. Ya,
Dan pada waktu itu mereka, para sahabat, komplotan para sahabat itu, kelompok para sahabat yang singgah di situ. Ya, orang kafir loh semua ini. Ya, tiba-tiba diminta bantuan karena kehabisan bekal para sahabat ini. Mereka menolak kasih, tidak mau memberikan. Para sahabat pergi tinggalkan kota itu. Dikejarlah seorang prajurit, tolong bantu. Ya, pimpinan kepala suku kami ya kena digigit kalajengking. Ya, kalajengking gurun. Ya, berpisah sekali itu kalajengking. Tolong siap, kalau kalian bisa bantu maka kami akan membantu kalian. Datanglah para sahabat kembali. Apa yang terjadi? Diruqyah sama para sahabat dengan Al-Fatihah. Sembuhlah penyakitnya. Siapa yang ruqyah? Ada seorang sahabat yang mulia. Ya, diberikanlah bekal kepada mereka oleh orang-orang tersebut. Diberikan kambing, ya, beberapa ekor unta. Datanglah kepada Nabi SAW dan melapor kepada Nabi. Nabi SAW mengatakan, iya, ya, apa namanya? Dengan apa kalian meruqyah? Maksudnya, cara gimana? Iya, seorang sahabat mengatakan bahwa Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Al-Fatihah. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, jatah daripada itu berikan sebagian kepada saya. Ini menandakan bahwa Nabi membolehkan dan boleh kita peruqyah itu menerima upah. Ini menandakan bahwa kita peruqyah itu boleh menerima upah dari hasil ruqyah syar'iyyah. Iya. Dari hasil ruqyah syar'iyyah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, saya mengajak kepada kita sekalian. Iya. Yang punya keluarga, yang punya anak, yang punya saudara yang ingin berdakwah tauhid, ya, berdakwah dengan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ya belajar ruqyah. Ya, tekuni dakwah tauhid ruqyah syar'iyyah. Insyaallah ini adalah modal kita untuk masuk surga. Modal kita untuk beramal. Karena banyak para mujahid pejuang itu tidak berdakwah ruqyah syar'iyyah. Tidak menjadi praktisi ruqyah syar'iyyah karena banyak kendala-kendala yang mereka pikirkan. Padahal disitulah ladang dakwah terbaik. Di saat orang meninggalkan dakwah tersebut, itulah dakwah yang mulia, yaitu dakwah ruqyah syar'iyyah. Ya. Jangan takut kena sihir. Ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kena, kita bisa mengobati diri sendiri dan keluarga, insyaallah. Tidak perlu panggil ustaz. Ingat, ya, setan itu walau bukan peruqyah, walau bukan siapapun dia, beriman tidak beriman, sholat tidak sholat, tetapi dia akan perangi manusia, janjinya kepada Allah. Maka sungguh, ya, rugi kita yang diperangi lalu diam-diam saja tidak mau memerangi. Ya. Lawanlah dengan ruqyah syar'iyyah, lawanlah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala dakwah ini akan bisa jadi amal kita, amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajar ruqyah untuk diri sendiri, untuk keluarga, lingkungan, kaum muslimin dan muslimat, agar supaya kita bisa bermanfaat untuk umat. Insya Allah kita yang belajar ini kita bisa bermanfaat untuk umat, bisa membantu umat daripada kekafiran, daripada kesyirikan. Ya, bantu umat keluar dari pintu kesyirikan dengan cara pengobatan ruqyah syar'iyyah. Kaum muslimin yang berbahagia, ya, mungkin cuma sampai di sini materi kita, atau ya bisa dikatakan kajian kecil kita, kajian ya kultum atau kuliah 7 menit. Ya. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat, dan semoga bermanfaat juga untuk saya. Apa yang saya sampaikan ini, ya, kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Allah dan Rasulnya terlepas daripada itu. Ya, sebagai informasi kepada kaum muslimin dan muslimat, dukung channel YouTube Kraton TV Studio dengan cara subscribe, like, comment, bagi semuanya. Tekan tombol lonceng. Anda bagi konten ini, Anda mendapat pahala. Sama dengan pahala dakwah dari Allah untuk saya dan Anda. Ya, jangan ragu-ragu. Insyaallah ada kebaikan. Dan yakinlah, kepada teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Allah lindungi kita semua dari segala mara bahaya, penyakit musibah yang datang tanpa kita tahu. Iya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita keistiqomahan dalam jalan yang benar, Islam. Jalan iman Islam, dan tetap teguh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW.
Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum